Untuk persiapanku sendiri tentunya kita juga makin sering latihan bareng, nyanyinya lebih sering, lesnya juga makin sering juga. Persiapan tentunya karena nanti aku bakal konser dan konsernya itu adalah konser menyanyi dan ada juga tariannya, menarinya, jadi aku harus latihan nyanyi, terus fisik, menarinya gitu, dance-nya dilatih. Jadi tiap hari latihan gitu, maksudnya rutin lah gitu buat konser kedepannya gitu, biar nanti bisa siap juga pas waktu konser kita latihan. Udah dari sekitar 3 minggu, 2-3 minggu terakhir 2-3 minggu lah. Iya. Artinya di awal bulan kemarin mungkin ya? Iya betul. Ya, betul. Jadi karena memang ini konsernya adalah 10 lagu dan ini adalah konsernya tunggal dengan mengundang 3 bintang tamu untuk kolaborasi, maka Etenia harus siap dari segi fisik karena 10 lagu dur. Lalu juga di lagu-lagunya juga ada tarian dan koreonya, maka ya pasti harus latihan fisik juga karena kan selama ini mungkin nyanyi diundang 5 atau 6 lagu, ini langsung 10 plus full set koreo, berarti kan harus tambah ekstra fisik. Makanya sudah beberapa minggu terakhir ini sudah mulai dipersiapkan juga dari segi fisik. Ya, jadi pertama sebenarnya ide sederhananya gini, kalau kita mau punya album gitu kan, kita kayaknya kepengen press release deh gitu ya. Lalu kita pikir, kalau press release aja gimana sekalian kita bisa... Sorry bentar, Kamarlonnya mau dipanggilin nggak? Kamarlon atau? Baik, sebenarnya ini persiapannya kita tuh kurang lebih hampir 1,5 bulan. Karena ini butuh persiapan mental dan fisik terlebih, apalagi dalam kondisi Etenia masih ujian beberapa minggu belakangan. Sementara kita udah mendekati hari H, persiapan latihannya semakin banyak, persiapan fisiknya juga iya, dan semoga pagelaran nanti merupakan langkah awal di album, karena kita tahu saat ini anak-anak sudah jarang sekali mengeluarkan album, ya kebanyakan mengeluarkan single. Semoga ini menjadi motivasi buat seluruh pencinta musik anak-anak di Indonesia bahwa Etenia mengeluarkan album di tahun ini, dan saya rasa ini jadi sedikit langkah awal untuk kita lebih fokus lagi mengejar cita-cita sebagai seorang entertainer atau penyanyi ya. Untuk persiapanku sendiri tentunya kita juga makin sering latihan bareng, nyanyinya lebih sering, lesnya juga makin sering juga. Terus tentang ada dance koreonya juga itu aku latihan dance-nya sama fisik juga, karena tentunya untuk 10 lagu itu sangat susah karena biasanya cuma mungkin 5-6 gitu kan, itu cuma nyanyi doang. Bukan nyanyi doang, tapi kali ini lebih ada koreonya tuh lebih oke, lebih seru lah gitu kan, lebih capek intinya kalau misalnya 10 lagu, jadi perlu ada latihan fisiknya gitu. Jadi aku udah latihan fisik, nyanyi sama dance-nya gitu sih. Iya, jadi kalau konser sebenarnya kita punya planning kalau buat album ini kayaknya karena ini menjadi suatu selebrasi yang bagus ya, artinya kita tahu bahwa banyak yang keluarin single, tapi kita coba untuk membuat satu album. Ini menjadi suatu effort yang bisa pecah telur lah dalam beberapa tahun terakhir. Kita nggak menemukan album lagu anak, kita buat lagu anak. Maka kayaknya menjadi suatu selebrasi untuk kita jadiin sebagai sebuah mini konser yang juga bisa memberikan pengalaman baru buat Etenia dalam bermusik. Kenapa? Karena kan tadi juga sudah tahu bahwa dalam membuat mini konser ini effortnya juga untuk latihan akan menjadi lebih banyak lagi. Ini menjadi suatu sarana yang bagus juga untuk Etenia dalam berlatih dan belajar. Kalau untuk ini gimana ya tempatnya? Oh, untuk tempat. Oh ya, jadi untuk acara pada tanggal 21 Juni 2025 itu ada di MNC Conference Hall, di mana ini juga menjadi salah satu partner kami. Ya, terima kasih karena bisa mendapat kesempatan ya untuk mendapatkan sebuah venue yang oke banget, sehingga kita bisa sudah tidak perlu ragu lah bagaimana kita melihat bahwa kesiapan tempat ini sudah menjadi sesuatu yang aman. Ya berarti tinggal hal-hal lainnya yang kita persiapkan lebih lanjut. Untuk baju-baju ini aku juga dibantu oleh Kak Intan sama Kak Arbel dari Joy Kids ya, bacanya Joy Kids gitu.
Di situ Kak Intan sama Kak Arbil juga ngebantu buat bikinin baju yang bagus biar nanti pas tampil itu jadinya megah terus bagus banget. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih karena udah mau buatin bajuku, jadi aku bisa pakai baju-bajunya nih. Biar semakin penasaran, yang jelas Etenia ganti beberapa kostum. Iya. Nah, saya juga penasaran sebenarnya nanti jadinya seperti apa. Iya. Pastikan 21 Juni kita bisa nonton Etenia bagaimana nih untuk bisa perform di acara 21 Juni besok ya. Ada beberapa yang sudah didesain dari Kak Intan untuk penampilan Etenia di 21 Juni. Yang akan tampil ada 8 dan koreografernya ada 2, salah satunya Kak Sandrina juga. Iya. Satunya lagi. Satunya lagi adalah timnya Kak Sandrina. Kurang lebih Maret 2024 start. Jadi kalau kita rilis sampai Juni, 1 tahun 3 bulan. Belum ada ya kayaknya. Ini kalau emang rencananya mungkin bisa tiba-tiba kita kepikiran gitu. Konsernya berbahaya. Ya, betul. Jadi mungkin mulai dari minggu ini, yaitu mulai tepatnya tanggal 27 Juni besok, kita mulai akan bisa diakses di loket.com untuk penjualan tiketnya seperti itu. Kapasitas berapa? 350 seat. Karena kalau dari kami, karena ini menjadi suatu experience baru juga buat Etenia, tentunya juga kami juga melibatkan banyak pihak ya, tim ya, yang memang sudah terbiasa. Maka sebenarnya kesulitannya itu ya tentunya pertama bagaimana kita bisa menyatukan sebuah ide menjadi sebuah eksekusi dan memastikan tidak ada yang miss dalam setiap persiapan-persiapannya untuk dalam hal sebelum dan juga pada saat acara itu sendiri. Jadi kita memang cukup banyak, nanti juga Aldi Tama yang tadi juga menjadi MC juga menjadi MC nantinya untuk bisa di acara kami menjadi lebih teratur dan lebih. Bagi waktu sih sebenarnya kebetulan ini kita juga jadi lebih pede. Kenapa? Karena Etenia kan kelas 6. Jadi kan kemarin setelah selesai ujian, maka sebenarnya jadwalnya relatif lebih kosong ya dibandingkan kalau misalnya kelas 5 justru sampai dengan 20-an Juni itu justru masih ujian juga. Jadi memang ini menjadi suatu momen mengapa kita memberanikan diri untuk membuat konser, karena kami tahu bahwa jadwalnya di sini kita bisa untuk matchingkan dengan jadwal Etenia di sekolah. Karena memang bagaimanapun Etenia kami encourage untuk tidak pernah meninggalkan pelajaran. Mungkin saya bantu jawab. Kalau dari pertama kita kalau dengan Afikila, karena memang sejalan dan senada seperti yang diungkapkan dengan Kak Uki dan Kak Tana, bahwa lagu-lagu yang dibuat oleh Afikila ini memiliki afirmasi positif. Nah, tentunya kita juga lihat bahwa Etenia membawakan lagu sesuai umur dan juga afirmasi positif di sini. Sehingga sejalan. Maka sesuatu yang memiliki kesamaan akan menjadi sesuatu yang akan baik untuk kita kolaborasikan. Lalu yang kedua sebenarnya bicara mengenai Pharrell. Pharrell tentunya kita tahu si anak ajaib nih ya. Menjadi salah satu penyanyi cilik yang memang dalam beberapa tahun terakhir ini oke sekali kita dengar namanya. Dan menjadi suatu tantangan baru buat Etenia untuk bisa berkolaborasi dengan penyanyi cilik pria dengan genre awalnya sendiri mungkin lebih berbeda. Ini kan menjadi saling belajar ya. Jadi ini juga menjadi suatu pilihan kenapa Pharrell akhirnya menjadi salah satu yang menjadi bintang tamu dan juga kita collab. Lalu dengan Sandrina, Mas Sandrina sendiri kami melihat sebenarnya Sandrina memiliki banyak kesamaan dari kalau kita lihat dari pertama kali dia ikut IMB, lalu bagaimana dengan penampilan anaknya. Kami melihat bahwa menjadi seorang mentor dan juga sebagai menjadi bagian yang bisa dikolaborasikan menjadi sesuatu yang baik sekali. Melihat bagaimana Etenia berkembang dan bagaimana Sandrina pada hari ini. Maka ya kami juga ajak seperti itu. Sudah mulai jalan berkolaborasi untuk latihan bareng? Sudah. Sandrina juga sudah berkali-kali bahkan ya ini udah terus untuk bisa mengejar koreo-koreo karena koreonya cukup padat dan juga pastinya kan karena lagunya juga yang banyak yang upbeat, maka ya menjadi sesuatu yang harus kita sinergikan ya, bagaimana dengan fisik, nafasnya oke, tetap bisa nyanyi, tetap juga bisa mengikuti koreonya, stage-nya seperti apa, itu kan tentunya menjadi sesuatu yang memang perlu latihan secara terus-menerus. Dengan Kak Pharrell, genre apa? Nah, Kak Marlon, ini mah harus jawab. Kebetulan kan kita tahu sendiri kalau Pharrell tuh genrenya lebih ke dangdut dan koplo, sementara Etenia pop energik. Jadi ada suguhan spesial dari music directornya yang akan mengarrange dua genre ini dalam satu lagu.
Jadi kita akan melihat ada sentuhan pop energik dan dangdut di dalam satu aransemen. Sebenarnya pelatihan vokal itu lebih ke melatih otot. Jadi saya merasa kalau kita malah meninggalkan latihannya, malah ototnya akan jadi kendor dan dia staminanya tidak akan stabil. Seperti apalagi menjelang konser, ada rutinitas yang harus kita lakukan. Seperti misalnya latihan harus 2 hari sekali istirahat, 2 hari sekali istirahat. Itu kayaknya lebih efektif daripada kita ngejar setiap hari latihan. Dan sampai sejauh ini itu yang diterapkan? Yes, sampai sejauh ini itu yang kita coba terapkan ke Etenia, diimbangi sama latihan fisik dan latihan yang lain untuk menjelang konser. Ini secara fisik bagaimana? Terutama Untuk fisik, kalau fisik ini aku juga udah mulai latihan. Mungkin Dedi bantu juga, ada stretching, terus otot kaki, otot tangan gitulah. Biar karena katanya kalau misalnya dance itu mau bagus itu pertama harus lentur, terus harus kuat juga di bagian kakinya. Terus jadi Dedi juga bantu aku buat latihan. Ya, kalau secara mental, aku juga bingung kalau mental, soalnya gimana? Oh ya, aku juga udah kan sering tampil panggung gitu. Jadi ya menurutku justru aku malah seneng sih kalau misalnya makin banyak orangnya, karena menurut aku makin bisa banyak menghibur orang, terus main bareng teman-teman gitu, jadi bisa seru-seruan bersama. Jadi tentu aku jadi seneng gitu. Kalau secara mental mungkin terkadang ada suatu saat ada gugup atau misalnya aduh nanti gimana ya, apalagi ada improve baru, itu kan susah ya. Jadi mungkin perlu latihan, jadinya aku rada takut gugup gitu. Kebetulan ada, karena kalau misalnya tanya Kak Marlon nih ya, di awal-awal kita mulai les mungkin setahun, 2 tahun, setahunan lah. Di awal-awal aku tuh tidak suka yang namanya lagu lambat, karena menurut aku lagu lambat itu membosankan. Jadi tiap kali Kak Marlon bilang, belajar lagu yang lambat yuk, aku bilang satu aja. Terus satu. Aku jadinya ya udah deh nggak apa-apa. Kayaknya udah nggak kenapa-napa. Jadi kayak kalau dulu tuh bener-bener aku tuh nggak mau yang namanya lagu lambat karena menurut aku membosankan. Tapi ternyata ada juga lagu-lagu lambat yang Kak Marlon buatkan dan ternyata wah seru juga, bagus kok gitu. Jadi aku udah nggak masalah sama dengan lagu lambat. Jadi aku sekarang udah happy aja gitu. Konser anak ya, jadi kita bisa ketemu dengan yang sefrekuensi. Pastikan untuk join tanggal 21 Juni 2025 di mini konser Etenia yang bertajuk adalah Bersinar. Lalu juga buat kita semua di sini, tentunya juga buat Etenia, ya jangan lupa bahwa bisa karena biasa. Kita semua adalah orang yang memang berlatih untuk bisa menjadi tambah baik dalam semua hal. Ya pasti lakukan secara terus-menerus latihannya, pasti nanti hasilnya akan lebih baik. Karena apa? Karena latihan itu adalah mother of skill, itu adalah repetition is a mother of skill, seperti itu. Thank you. Oke, dadah. Sampai ketemu tanggal 21 Juni.